Ya, halo guys. Senang berjumpa kembali bersama dengan Anda pada kesempatan saat ini. Tidak terasa, pada saat ini kita akan masuk ke dalam yang namanya materi yang baru tentunya. Nah, pada kali ini materi yang baru yang hendak saya akan sampaikan yaitu bagaimana kita memanage yang namanya sebuah fitur yang namanya material editor. Nah, sedikit saya ceritakan. Nah, di dalam penggunaan material editor ini sebenarnya sangat bagus dan sangat baik ketika kita nanti terapkan di dalam yang namanya objek kita. Kenapa? Untuk menambah yang namanya estetik atau value dari objek yang kita buat sebelumnya. Nah, namun demikian, penggunaan di dalam material editor itu harus memang dibekali dengan yang namanya wawasan dan pengetahuan yang tepat juga agar nanti penempatan dari material tersebut tidak yang namanya terlalu berlebihan, sehingga nanti kalau misalnya terlalu berlebihan kalau diterapkan di dalam sebuah objek, tentunya objek kompleks, nanti mengurangi malah dari estetiknya. Jadi nanti bagaimana kita kombinasikan antara warna dasar dengan penerapan material. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh pada sebuah hunian ya. Ada sebuah perumahan di sini terdapat di dalam 3D Max ini yang akan saya berikan contoh bagaimana nanti menerapkan material, dipanggil bagaimana, kemudian disetting. Kemudian setelah itu nanti bagaimana kita juga untuk memberikan efek yang namanya transparan pada pengaturan di material editor. Nah, jadi nanti teman-teman di sini saya kasih tahu di sini karena ini adalah objek rumah yang sudah jadi. Nah, jadi untuk bagaimana kita memanggil fungsi dari material editor, kita nanti boleh masuk ke dalam yang namanya menu rendering ya teman-teman ya. Nah, di dalam rendering ini nanti ada yang namanya material editor. Nah, di sini agak di tengah, kemudian nanti kita pilih yang namanya kompak material editor seperti itu teman-teman. Nah, pada dasarnya di sini nanti dia seperti tampilannya. Nah, ini punya saya sudah berisi karena sudah saya panggil ya dari direktori saya yang berisikan skin atau image yang ekstensinya JPG, teman-teman. Nah, tapi nanti pada dasarnya nanti teman-teman jika nanti baru pertama kali nanti melihat membuka material editor, nah nanti tampilannya belum seperti ini, dia masih by list. Nah, jadi untuk membuatnya seperti tampilannya kotak-kotak seperti ini berisikan modul-modul bulat yang kosong ini karena sudah saya isi. Kalau saya arahkan ke seperti ini, scroll kan masih banyak yang kosong ya. Nah, jadi nanti di modenya ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya masih list begitu pertama kali buka jangan khawatir, di modenya nanti Anda klik kiri sekali aja nanti compact material editor. Otomatis nanti tampilannya seperti yang tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, oke seperti ini ya. Nah, untuk shortcutnya cara cepatnya, nah kita tinggal tekan M saja pada keyboard. Otomatis sama ya. Nah, oke dia seperti ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan kasih contoh untuk satu rumah dulu ya untuk diaplikasikan. Saya akan kasih tunjuk sama teman-teman. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan ada sebuah proyek tugas, nah jadi teman-teman bisa mengimplementasikan fungsi ini nanti seperti itu. Apakah nanti di tugas, barangkali pun nanti ada proyek-proyek ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi sini sudah kelihatan. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya terapkan ini material seperti itu. Seperti ini tembok yang di tengah ini, kemudian atap dini, sama di sini ada variasi les ya yang ada di samping rumah ini. Kemudian kalau teman-teman lihat juga ini ada ya ini sebuah batu yang untuk menghiasi dari tanaman palem ini juga menggunakan material. Nah, jadi di sini saya menggunakan juga perpaduan warna dasar krem ya supaya lebih bagus. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman ya. Nah, jadi setelah ada objeknya ada, kita akan menerapkan material. Pada dasarnya material editor ini sebenarnya bisa dibilang langkah-langkah finishing ya ketika project itu sudah jadi sehingga memperindah dan meningkatkan value ataupun estetik dari namanya objek kita seperti itu teman-teman. Jadi oke guys, kita masuk ke material editor tekan M. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi pastikan teman-teman ini misalnya saya geser ke sini lah ya supaya nampak baru ya. Ini kan karena punya saya gitu ya saya pakai. Nah, misal di sini ada slot-slot kosong. Nah, jadi nanti teman-teman boleh browsing di Google. Nah, cari nanti template-template gambar bisa dengan kata kunci seperti skin material, misalnya kayu, batu alam,
atau skin yang namanya untuk sofa dan sebagainya, itu banyak ya. Dan pastikan kalau memang ini digunakan untuk skala luas juga, ya pastikan ya memang diizinkan untuk digunakan secara bebas ya. Jangan nanti kita menggunakan yang copyright, nanti terkena nanti yang namanya bisa kena pelanggaran atau punishment seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya sudah menyiapkan gitu ya, ada di directory saya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada beberapa contoh gambar ataupun sampel yang sudah saya ambil dari Google. Nah, jadi nanti teman-teman nanti bisa mengaplikannya ini ya teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini, saya ambil di sini. Nah, ini saya drag ya ke dalam 3D Max. Nah, saya drag seperti ini, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini nanti kita bisa drag, ini dia masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya kasih contoh lagi, nah kita bisa dari yang namanya dari sini ya teman-teman ya, kita ambil contoh dari sini, kita masukkan ke 3D Max lagi seperti ini teman-teman. Nah, bisa ya. Nah, jadi ada kalanya ini bisa dikatakan sebagai media penampungan ya dari yang namanya material editor yang kita ambil dari luar, dari luar, kemudian kita masukkan ke dalam yang namanya 3D Max seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan apply-kan. Nah, jadi di sini kita bisa langsung apply-kan langsung setelah masuk ke dalam ini. Nah, setelah tadi kita drag dari directory, klik kiri tahan, kemudian diseret ke dalam 3D Max, tentunya dibuka dulu material editornya ya, sudah ya. Nah, misalnya kalau saya terapkan seperti ini. Nah, misalnya yang skin yang ini, nah saya langsung tarik seperti ini. Nah, dia bisa seperti ini teman-teman, bisa langsung ter-apply teman-teman lihat kan. Nah, cuman kan di sini kan dia agak lebih kelihatan besar ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kelihatan besar seperti ini. Nah, jadi ada pengaturannya. Nah, supaya nanti dia dimensinya bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi pastikan setelah kita seperti ini sebelumnya saya ungroup dulu ya teman-teman ya. Saya ungroup dulu karena saya sudah group. Nah, ini jadi satu box gini. Nah, bagaimana kita untuk mengatur supaya skala dimensinya itu bisa lebih kecil atau lebih besar? Nah, kita masuk di dalam modify, kemudian kita masuk ke dalam modifier list. Nah, di modifier list nanti kita bisa pilih itu menu yang namanya map scaler. Biar cepat kita tekan M aja langsung di sini. Sorry, di sini material editor. Nah, di sini map scaler, tekan F, M ya. Sekali lagi, nah ini dia ada yang namanya map scaler. Ini ya teman-teman ya. Nah, map scaler ini kita pilih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini map scaler kita ini ada 100. Nah, teman-teman udah lihat nih ya, kok 100 dia seperti ini dia dimensinya. Nah, jadi coba misalnya kita ubah menjadi 50 lebih kecil. Kita enter. Nah, bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia lebih apa gitu ya, lebih terstruktur dia, lebih rapi dia. Coba kita buat misalnya 20, kita enter. Nah, seperti ini dia jadinya. Nah, atau kita buat misalnya menjadi yang namanya 200. Nah, sudah kelihatan ya dimensinya ya, atau skalanya ya. Nah, jadi ketika Anda sudah menerapkan fungsi yang namanya material di dalam editor, nah, untuk menambah yang namanya hasil yang lebih bagus, kita juga menggunakan tadi yang namanya tambahan fitur dari map scaler yang diambil dari modify list. Nanti kita bisa pilih dulu objeknya ya, kita pilih yang namanya map scaler. Nah, ini dia, kita bisa setting di sini. Nah, ini kebetulan di sini skin ini ekstensinya JPG ya, yang saya download dari Google gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin ada teman-teman bertanya, ini kan ada beberapa jendela dia kelihatan kayak abu-abu bintik-bintik ya teman-teman. Sebentar saya zoom dulu ya teman-teman ya, saya perbesar dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, kelihatan ya, ini kaca-kacanya kok bang ini kok apa ya gitu ya, kok kayak macam semut-semut gitu, kayak di TV yang nggak ada acara gitu ya, udah habis. Nah, jadi itu adalah permainan dari yang namanya opacity. Ketika kita render, dia nanti akan tembus pandang ke dalam seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, tipsnya gampang. Nah, kita juga tetap menggunakan fungsi yang namanya material editor, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dari fungsinya ini. Nah, kita ambil aja salah satu ini, teman-teman ya. Nah, yang manapun boleh yang kosong. Nah, kita pilih ini. Nah, ini saya kecilkan dulu ya, supaya nanti saya aplikasikan di tempat tadi ini. Di sini lagi nanti saya aplikasikan.
Nah, kita pilih slot yang kosong. Nah, nanti di material editor agak di tengah nanti kalian lihat di sini ada blend basic parameter. Di situ ada submenu self illumination. Nah, di sini ada yang namanya rectangular shape. Nah, jadi ini kan panel color. Kita klik kiri sekali. Nah, otomatis nanti panel color ini berubah menjadi black color. Ini adalah default colornya. Nah, kita pilih nih. Nah, black colornya klik kiri sekali. Nanti muncul yang namanya color selector, self illum color gitu. Nah, kalian bisa lihat di topiknya, ini adalah witness-nya, ini adalah black. Nah, kita klik kiri tahan, turunkan ke bawah menjadi yang namanya white color seperti itu. Nah, kan bisa di sini kan berubah juga kan menjadi warna putih yang di self illumination-nya. Kemudian kita tekan OK. Nah, ini udah jadi warna putih, benar ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal yang namanya opacity-nya di sini. Ini kan 100. Nah, opacity-nya kita jadikan aja 10 atau misalnya 15 seperti itu. Enter. Otomatis di sini kan dia langsung nampak langsung kayak apa ya? Redup, memudar. Nah, ini sudah bisa diimplementasikan menjadi seolah bantuan-bantuan kayak material kaca gitulah teman-teman. Nah, kita klik kiri, tahan, kita drag coba ke sini. Nah, kan nampak ya? Nih, nampak nih ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, coba kita render F9. Kita lihat hasilnya. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi tembus pandang dia nih kan. Nah, kebetulan ini kan saya buat temboknya gini ya. Nah, dia tembus pandang dia ke belakang. Nampak isi belakangnya gitu. Nah, lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dua hal ini yang saya utarakan pada kesempatan saat ini, yaitu bagaimana penggunaan material editor dan bagaimana penerapan dari yang namanya itu opacity ya untuk mendapatkan tingkat kekuatan atau kelemahan dari visitabilitas dari namanya objek kita seperti itu teman-teman. Tentunya tadi kalau material editor untuk penerapan skin atau material sebelumnya teman-teman itu boleh ya mencari terlebih dahulu di Google ataupun di internet material ataupun skin yang Anda inginkan ketika nanti hendak diterapkan di dalam yang namanya project-project kita tentunya, di dalam objek-objek kita. Nah, pada dasarnya sih sebenarnya untuk skin atau material ada juga nanti bawaan dari 3D Max-nya ya. Nah, settingannya juga di material editor ini juga. Nanti teman-teman boleh explore juga sendiri, didampingi dengan tutorial-tutorial yang cukup banyak juga yang di YouTube. Nanti kata kuncinya dibuat aja bagaimana menerapkan skin atau material editor di dalam 3D Max. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya bagikan pada kalian semua pada kesempatan saat ini. Semoga bermanfaat tentunya wawasan ini untuk menambah perbendaharaan di dalam yang namanya desain modeling 3D tentunya. Itu saja, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, thank you.